Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Diwa Sanevanta bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Faisal Alep. Saya Zina Biutori. Saya Falan Habib Janggur. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai peran manajemen waktu dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa di perguruan tinggi, tepatnya Universitas Negeri Padang. Tujuan tugas ini adalah untuk menyelesaikan mata kuliah pengantar psikologi, yaitu PJBL. Selamat menikmati. Baik, izinkan saya Diwa untuk mengawali presentasi kali ini mengenai peran manajemen waktu dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa di perguruan tinggi. Apa saja hal yang melatar belakangi mahasiswa memiliki berbagai tanggung jawab akademik maupun non-akademik yang dilaksanakan secara bersamaan, mulai dari tugas kuliah, organisasi, kegiatan bakti sosial, dan yang lain-lain, seringkali menyebabkan kesulitan dalam mengatur waktunya. Akibatnya, produktivitas belajar dapat menurun apabila waktu tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen waktu menjadi keterampilan yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa. Apa sih itu pengertian manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan kemampuan individu dalam mengatur waktunya dan memanfaatkan waktunya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Pengolahan waktu yang baik membantu seseorang bekerja secara lebih terarah, efisien, dan juga produktif. Apa saja yang meliputi hal tersebut? Yang pertama itu perencanaan kegiatannya, yang kedua pengorganisasian aktivitas, yang ketiga penentuan prioritas, dan juga pengawasan penggunaan waktunya. Tadi sudah diberikan beberapa penjelasan oleh teman saya terkait tentang pengertian dan latar belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa tentu sangat sibuk dengan namanya tugas dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sembari itu kita perlu untuk membagi waktu dan manajemen waktu untuk bisa melakukan aktivitas lainnya. Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa harus mampu mengatur berbagai kegiatan agar seluruh tanggung jawab bisa dapat terpenuhi secara maksimal, seimbang. Tanpa manajemen waktu ini, mahasiswa akan sulit untuk melakukan aktivitas yang mungkin bisa dilakukan kapan saja. Nah, dalam melakukan manajemen waktu ini, mahasiswa perlu melakukan beberapa langkah seperti untuk menyeimbangkan aktivitas akademik dengan non-akademik. Yang kedua adalah membantu penyelesaian tugas agar tepat waktu. Yang ketiga adalah meningkatkan kedisiplinan. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan waktu. Nah, dari beberapa poin tersebut, mahasiswa harus melakukan hal tersebut. Jika mahasiswa tidak melakukan hal tersebut, maka mahasiswa akan kesulitan untuk manajemen waktu dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Nah, kita lihat pada poin berikutnya. Nah, di sini ada selanjutnya poin itu adalah produktivitas mahasiswa. Nah, produktivitas mahasiswa ini adalah merupakan kemampuan dalam menghasilkan pencapaian akademik yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya dan waktu secara aktif. Nah, jadi produktivitas mahasiswa ini yang perlu digarisbawahi adalah pemanfaatan sumber daya dan waktu secara aktif. Produktivitas ini tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga kualitas aktivitas belajar yang dilakukan. Jadi kita tidak dapat mengukur produktivitas itu hanya dengan sumber daya dan waktu, tetapi kita perlu kualitas aktivitas belajar yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, baru kita bisa menilai produktivitas mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin terkait produktivitas mahasiswa yang ditunjukkan melalui yang pertama adalah prestasi akademik yang baik. Nah, prestasi akademik ini merupakan wujud dari produktivitas mahasiswa tersebut. Yang kedua itu adalah penyelesaian tugas yang tepat waktu. Yang ketiga adalah dalam proses pembelajaran, keaktifan dalam proses pembelajaran, itu sangat berdampak bagi produktivitas mahasiswa itu sendiri. Yang keempat adalah pengembangan kompetensi diri. Nah, dalam pengembangan kompetensi diri ini, mahasiswa perlu meningkatkan produktivitas mahasiswa. Nah, dengan beberapa cara. Pertama adalah dengan yang tadi adalah manajemen waktu dan
manajemen aktivitas yang dilakukannya. Hindari beberapa aktivitas yang dirasa kurang penting seperti hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mahasiswa tersebut. Mungkin sekian dari Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran manajemen waktu dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik cenderung akan lebih mudah mengatur proses belajar, memiliki motivasi yang lebih tinggi, dan mampu mencapai tujuan akademik yang lebih efektif. Manajemen waktu membantu mahasiswa untuk menyusun jadwal secara teratur, menentukan prioritas kegiatan, mengelola tugas dengan lebih baik, dan mencapai target akademik yang diinginkan tanpa harus mengorbankan pergaulan, kegiatan organisasi, dan hiburan lain agar mahasiswa tersebut tidak stres. Nah, selanjutnya itu strategi penerapan manajemen waktu. Strategi yang dapat kita terapkan sebagai mahasiswa yaitu: 1. Menentukan target akademik yang jelas. Berikan diri sendiri itu target berapa nilai akademik yang kita mau agar kita punya motivasi dan bisa mengatur waktu lebih baik. Yang kedua itu menyusun skala prioritas. Nah, susunlah skala prioritas dari hal yang paling penting sampai hal yang paling tidak penting atau hal yang cuma bertindak sebagai hiburan. Selanjutnya itu membuat jadwal harian atau mingguan. Nah, ini diperlukan agar mahasiswa bisa melakukan kegiatan secara lebih teratur tanpa harus memikirkan hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya itu meminimalkan berbagai gangguan. Nah, gangguan di sini bisa dikategorikan atau bisa disebut atau bahasanya ya, dibilang. Nah, sebagai hal yang mengganggu mahasiswa dalam manajemen waktunya. Itu contohnya itu bisa bermain dengan teman. Nah, gangguannya tadi itu ada bermain dengan teman, bermain game, scrolling yang tidak produktif, atau hanya ya udah bermain tanpa memikirkan waktu dan nilai akademiknya. Selanjutnya itu melakukan evaluasi penggunaan waktu. Nah, di akhir hari atau akhir minggu, evaluasilah bagaimana kita sebagai mahasiswa menggunakan waktu kita agar kedepannya bisa lebih diperbaiki. Sekian dari saya. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tantangan dalam pengelolaan waktu mahasiswa. Adapun tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa seperti banyaknya tugas dalam waktu bersamaan, kegiatan organisasi, kebiasaan menunda tugas, serta distraksi media sosial. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka berbagai tantangan tersebut dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghambat pencapaian tujuan akademik. Adapun kesimpulan presentasi kita pada hari ini yaitu manajemen waktu merupakan kemampuan penting yang membantu mahasiswa untuk mengatur dan mengelola berbagai aktivitas secara efisien dan efektif. Pengelolaan waktu yang baik berperan dalam meningkatkan produktivitas, mendukung penyelesaian tugas tepat waktu, serta membantu pencapaian tujuan akademik. Dengan menerapkan strategi manajemen waktu yang tepat, mahasiswa dapat belajar secara lebih terarah dan mencapai hasil yang lebih optimal. Sekian presentasi kami. Semoga setelah adanya video ini bisa mengedukasi teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa, agar bisa mengefisiensi waktunya dan menggunakan waktunya sebaik mungkin dan melaksanakan mempergunakan waktunya dengan hal-hal yang lebih positif. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.